Coba bayangin deh, gimana kalau antrian panjang di SPBU dan mati lampu bergilir itu cuma jadi cerita lama. Nah, ini nih janji dari proyek raksasa terbaru pemerintah. Tapi, kedengarannya kok terlalu bagus buat jadi kenyataan ya? Yuk, kita bongkar sama-sama. Katanya nih, di tahun 2026, kita bisa beneran ucapin selamat tinggal pada drama antre BBM dan mati lampu. Bahkan di saat dunia lagi gonjang-ganjing krisis energi. Itulah janji yang lagi kenceng banget digaungkan. Tapi ya kita harus pinter-pinter nanya, ini beneran langkah strategis yang brilian? Atau cuma proyek ambisius lain yang ujung-ujungnya malah jadi beban buat kita semua? Oke, kita bedah dulu. Apa sih sebenarnya proyek ini? Gampangnya gini, pemerintah mau bangun power bank dan tangki bensin super gede buat seluruh Indonesia. Ini bukan sekedar gudang biasa ya, tapi semacam benteng pertahanan energi nasional. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus sekarang? Emang segenting apa situasinya? Jawabannya ada di sini, di peta dunia. Menurut data pemerintah, situasi di Selat Hormuz lagi panas-panasnya. Padahal, jalur itu dilewati lebih dari 20 juta barel minyak setiap hari. Nah, ini masalah serius buat kita. Kenapa? Karena sekitar seperempat impor minyak mentah dan 30% LPG kita itu lewatnya ya dari sana. Artinya, kalau di sana ada masalah sekecil apapun, dampaknya bisa langsung bikin harga BBM di dekat rumah kamu tiba-tiba meroket. Dan inilah kondisi kita sekarang. Jujur aja cukup rentan. Kalau amit-amit semua jalur impor ditutup hari ini, stok energi kita cuma cukup buat bertahan sekitar 25 hari. Iya sih, ini sedikit di atas standar minimum nasional 21 hari. Tapi coba deh pikirin, di tengah dunia yang nggak menentu kayak sekarang, apa stok buat kurang dari sebulan itu bisa bikin kita tidur nyenyak? Gimana nasib pabrik, transportasi, listrik di rumah kita? Nah, ini dia lompatan gila yang direncanain. Dari yang cuma 25 hari, pemerintah mau kita punya cadangan buat 3 bulan penuh. Atau 90 hari. Tujuannya satu, memenuhi standar ketahanan energi internasional. Sebuah ambisi yang, wow, luar biasa besar. Biar lebih kebayang, coba lihat grafik ini. Kelihatan kan betapa jauhnya lompatan yang mau kita kejar. Kita nggak cuma ngejar standar, tapi benar-benar mau mengubah total level permainan kita. Meskipun kita juga harus sadar diri, negara kayak Jepang itu udah jauh di depan. Cadangannya aja sampai 250 hari. Pertanyaan terbesarnya masih sama. Kita mampu nggak ya? Tentu saja, proyek segede ini langsung bikin heboh dan membelah opini publik jadi dua kubu. Ada yang super optimis, ada juga yang langsung pasang muka curiga. Oke, dari kubu optimis, mereka ngelihat ini sebagai langkah strategis yang udah seharusnya dilakuin dari dulu. Buat mereka, power bank nasional ini tuh investasi jangka panjang buat anak cucu kita, biar negara kita mandiri dan aman dari krisis energi global. Eits, tapi tunggu dulu. Di sisi lain, kubu skeptis langsung ngeluarin pertanyaan-pertanyaan pedas. Proyek triliunan rupiah, duitnya dari mana? Nambah utang negara lagi. Dan yang paling bikin ngeri, gimana soal risiko korupsi dan kemungkinan proyek ini mangkrak di tengah jalan? Kan kita udah sering dengar cerita yang kayak gitu. Kubu optimis sih dapat angin segar dari pernyataan langsung Menteri Bahlil. Tujuannya jelas banget, kita mau ngejar standar internasional demi keamanan bangsa. Logikanya kuat dan di atas kertas kedengarannya sempurna. Tapi lucunya pernyataan dari menteri yang sama justru seolah jadi amunisi buat kubu skeptis. Pertanyaan, mau ditaruh di mana? Itu sebenarnya ngegambarin betapa raksasanya tantangan logistik di depan mata. Inilah inti masalahnya. Dan ini yang bikin banyak orang ragu proyek segede ini bisa dieksekusi dengan mulus. Jadi gini, yang perlu kita tahu, ini semua bukan lagi cuma wacana. Proyeknya udah mulai jalan. Nah sekarang bola panasnya ada di tangan kita semua, publik, buat ngawasin dan ngasih penilaian. Menurut rilis resmi pemerintah, studi kelayakannya lagi dikebut, konstruksinya bahkan ditargetin mulai tahun ini juga. Dan lokasinya pun udah ditentuin di Sumatera. Jadi ya mau suka atau nggak suka, mesin proyek raksasa ini udah terlanjur nyala. Nah, setelah ngeliat semua faktanya, sekarang giliran Anda. Kamu ada di tim mana? Kamu masuk tim optimis yang percaya 2026 nanti kita bakal beneran bebas krisis energi? Atau kamu justru masuk tim skeptis yang takut ini cuma jadi proyek buang-buang uang rakyat? Pilihan ada di tangan kalian. Tulis argumen paling cerdas, paling tajam, paling gila dari kalian, mau pro atau kontra, langsung di kolom komentar di bawah.
Saya pengen banget nih lihat argumen dari tim mana nih yang bakal paling mendominasi. Yuk kita jadikan kolom komentar ini arena debat paling panas soal masa depan energi Indonesia.